Tes, monggo yang udah online silahkan dicekkan suaranya ya teman-teman. Tes. Teman-teman yang udah online, mohon dicekkan suaranya ya. Suaranya udah keras atau belum? Saya tunggu teman-teman dulu ya. Saya sapa-sapa dulu. Tangerang hadir, Mbak Suparni. Mbak Suherni semangat pagi, Jakarta hadir. Tolong dicekkan ya teman-teman, suaranya gimana? Oh ya, terima kasih Bapak Komandan, Bapak Kurniaji Yugo, terima kasih udah dicekkan suaranya. Sapa-sapa teman dulu ya. Ini nunggu berapa orang yang online dan dimulainya dan Kendal hadir, Mbak Nurul, ya Mbak Jia Nasa, Taiwan hadir. Ya Mbak Lucy, semangat pagi. Mbak Nurul. Terima kasih Mbak. Boyolali hadir, Mbak Ira. Mbak Rini Nurhayati, semangat pagi Mbak. Makassar hadir. Mbak Harmi Emi. Mbak Suparti, Jepara hadir, Mbak Yani. Ini Taiwan lagi ya. Hadir lagi ini Taiwan, dahsyat sekali. Mbak Sri Haryati dari Ungaran, mitra saya. Semangat pagi, Mbak. Mbak Rasna, semangat pagi. Salam kenal juga, Mbak. Suara udah jelas ya. Purwokerto hadir, Mbak Dwi Kurnianingsih. Nunggu berapa orang ya, teman-teman? Bentar, ini 57. Mungkin teman-teman ini lagi yasinan ya teman-teman. Hari Kamis malam Jumat. Tidak apa-apa, nunggu yang lain dulu. Ini udah 63, 66, nambah terus ya teman-teman. Semangat pagi Mbak Ismawati, Mbak Siti Komsaton, semangat pagi. Ini udah nambah terus ya, ini udah 73, nambah terus. Langsung saya mulai aja ya teman-teman, biar nanti tidak kemalaman. Salam dari Kendal, Mas Heri. Salam Mas, salam dahsyat.
cuacanya agak seperti ini ya. Bismillah, lancar live hari ini. Langsung saya mulai ya teman-teman. Ini udah 84 yang online. Nanti teman-teman yang lain bisa nyusul ya. Suara udah jelas ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya langsung mulai aja biar tidak kemalaman. Ini hampir jam 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Bismillah, selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eka Christian. Saya owner stokis H3327 dari Ungaran. Salam kenal dari saya ya teman-teman. Ya Mbak Warkati, siap mulai ya Mbak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Komandan, Bapak Munir Hadi Muntana yang telah memberikan amanah kepada saya untuk berbagi pengalaman di acara KFO 2. Di acara pendidikan KFO 2. Di sini saya akan berbagi tip-tip di saat saya di pandemi ini bisa lulus menjadi stokis ya teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan kepada guru besar kita, Bapak Moksanto Ali, Bapak Bonaventura, Bapak Sindu Sugito, Bapak Zainal Effendi, Bapak Herman, dan leader-leader FKS yang saya hormati. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menginvestasikan waktunya untuk pendidikan, untuk mengikuti pendidikan KFO 2. Selamat buat teman-teman semua, karena pendidikan itu sangat penting. Teman-teman sudah berpartisipasi mengikuti pendidikan yang diadakan oleh FKS 513 yang super dahsyat. Ini di sini saya tidak menggurui ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Di sini saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, karena di bisnis NASA itu kita harus bisa berbagi ilmu untuk FKS 513, karena FKS 513 adalah jaringan yang sangat dahsyat, ilmunya luar biasa sekali, jadi kita salurkan ke teman-teman semua. Di sini saya berbagi pengalaman dulu ya teman-teman, berbagi pengalaman sedikit dari saya. Sebelum gabung di NASA, saya itu sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan teman-teman. Di sana saya kerjanya sebagai karyawan biasa, kerjanya prosesnya ironing baju teman-teman. Ironing baju itu setrika baju. Setrikanya itu beratnya 3 kilo teman-teman. Tidak terlambat, dan salam hormat dari Ungaran dan Bapak Zainal Effendi, upline saya yang sangat luar biasa. Berikan oplos yang meriah untuk upline saya Mas Zainal Effendi yang selama ini telah membimbing saya. Terima kasih, terima kasih. Ini lanjut ke pengalaman saya teman-teman. Sebelum gabung di NASA, saya itu sebagai karyawan biasa, saya kerjanya ironing baju, setrika baju. Nah itu setrikanya beratnya 3 kilo teman-teman. 1 jam saya ditarget 50 baju setrika. Setrika baju 50 baju. Kadang saya tidak target, saya dimarahin sama bosnya, sama pimpinannya, saya dimarahin. Terus pulang rumah kaki saya kumat, karena kaki saya itu yang kanan bekas operasi teman-teman. Jadi kan fisiknya tidak kuat. Terus ketemu anak aja malam, berangkat pagi anak masih tidur, malamnya saya pulang anak udah tidur. Nah itu jarang ketemu anak. Ya memang tidurnya sama anak, tapi
anak saya yang ngasuh neneknya. Jadi waktu itu saya waktu kerja, anak saya diajak tidur sama saya, nggak mau teman-teman. Rasanya tuh sakitnya di sini kalau anak nggak mau tidur dengan ibunya sendiri. Nah itu saya berpikir teman-teman, saya berpikir bagaimana caranya saya mempunyai bisnis yang bebas waktu teman-teman. Semua bisnis saya jalani waktu itu. Waktu saya kerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan biasa, itu semua saya jalani. Yang jualan kredit ke barang, kayak spray, bed cover, terus helm, apa aja yang diminta sama teman-teman saya layani. Jadi jualan aneka ragam. Jualan ayam merah juga pernah, sampai bau. Sampai bau itu teman-teman. Terus jualan makanan ringan juga pernah, makanan ringan yang saya bungkusin satu-satu itu teman-teman, saya titipkan ke warung-warung. Itu dari saya Rp800, warungnya jualnya Rp1.000, dapatnya hanya Rp200. Belum lagi waktu tokonya bilang, "Mbak, ini makanannya melempem." Istilah Jawanya itu kalau dimakan udah nggak kriuk-kriuk lagi teman-teman. Terus semua bisnis saya jalani teman-teman. Sampai saya di Facebook itu bisnis apa aja saya ikuti. Sampai saya jalani semua bisnis yang ada di Facebook. Waktu itu saya penasaran sama pasta gigi NASA. Di Facebook kok banyak yang cari. Waktu itu kan otak saya otak pebisnis ya teman-teman. Jadi apa aja yang banyak dicari orang, itu saya jual. Nah itu saya jual, terus kok ada yang posting nyari pasta gigi NASA. Saya kepo, pasta gigi NASA itu apa? Saya kepo, akhirnya saya browsing di Google, di Facebook. Terus saya berminat untuk menjadi member NASA. Lah waktu itu saya ditawarin sama teman-teman saya yang daerah sini menjadi mitra NASA. Itu saya belum mau teman-teman. Saya belum mau gabung sama mereka-mereka. Tapi saya ingin mandiri. Mandiri cari sendiri. Untuk bergabung NASA pada orang yang tepat. Jadi saya pilih-pilih. Memang itu saya banyak pengalaman bisnis itu teman-teman. MLM juga saya pernah ikuti. Tapi tidak saya sebutkan namanya ya. Karena di dalam bisnis kita tidak boleh menjelek-jelekan bisnis yang lain. Nah itu saya browsing di Google. Ngetik PT Natural Nusantara. Itu muncul nomornya Mas Zainal Effendi, upline saya. Terus saya hubungi. Tapi sebelum itu saya nyari di Google tuh banyak nomor teman-teman. Banyak nomor orang NASA. Tapi saya tulis di buku, saya selidiki satu persatu. Itu banyak nomornya orang-orang NASA. Tapi yang cocok di hati, yang mantap di hati hanya Mas Zainal Effendi, upline saya. Karena Mas Zainal Effendi saya yakin saya mantep. Langsung saya transfer daftar 200.000 waktu itu. Saya kalau daftar NASA itu nggak bilang-bilang suami. Karena suami saya tuh saya bisnis apa aja dibolehin. Jadi saya langsung transfer, nggak pikir panjang langsung transfer. Saya langsung gabung sama Mas Zainal Effendi. Nah itu waktu gabung di NASA pertama kali gabung, saya tidak tahu apa-apa teman-teman. Terus saya apa-apa tanya sama Mas Zainal Effendi. Nah, itu waktu awal-awal saya memang tanya harga, terus saya dikasih file harga. Setelah itu, saya mandiri, nyari sendiri setiap ada konsumen yang tanya. Jadi kalau saya kan pernah dikasih informasi sama Mas Zainal Effendi, tidak boleh tanya harga, harus belajar sendiri karena suatu saat bakal punya downline. Kalau downline-nya banyak, 1000 downline,
tanya harga semua, mumet teman-teman. Jadi saya duplikasikan ke mitra-mitra saya juga. Nah itu saya gabung sama Mas Zainal Effendi, terus saya tidak tahu apa-apa, terus disarankan ikut pendidikan, langsung saya ikut NDO sama KDI, langsung saya transfer teman-teman waktu itu. Tidak pikir panjang. Karena di NASA itu ingin sukses harus ikut pendidikan, kata Mas Zainal Effendi. Saya manut aja waktu itu. Nah itu disarankan ikut, saya ikut NDO. Saya udah daftar NDO, waktu itu acara NDO-nya di Kendal. Nah itu saya ada halangan, saya tidak tahu kalau waktu itu sedang hamil 2 bulan, tidak tahu kalau hamil. Nah itu keguguran, terus dikiret. Nah setelah dikiret, itu saya lagi semangat-semangatnya di NASA, udah daftar 2 pendidikan, tapi Allah memberikan saya ujian, saya harus kiret, tapi setelah kiret gagal, saya dioperasi sesar karena pendarahan dalam perut teman-teman. Nah itu yang bikin saya sadar kalau bisnis NASA adalah bisnis yang pantas diperjuangkan. Itu begini teman-teman, waktu itu saya sedang sakit, saya punya bisnis aneka macam bisnis, kredit ke barang. Lah waktu saya kredit ke barang, itu saya sakit sesar, itu infeksi juga waktu itu. Waktu itu saya selama 3 bulan tidak aktif di kreditan barang. Teman-teman pelanggan saya tuh waktu itu pelanggan saya yang kreditan barang itu banyak sekali, sekitar 180 orang itu. Sekitar itu saya tiap bulan narii. Lah waktu saya sakit narii uang itu nggak bisa saya COD-nan karena saya sakit berbaring karena perut saya bocor. Nah, waktu itu saya juga laporan sama Mas Zainal Effendi, saya belum bisa mengikuti pendidikan karena kondisi saya yang saat ini sakit. Nah waktu itu saya berpikir di bisnis NASA saya banyak orderan kirim ke Lampung waktu itu. Banyak orderan, terus saya japri Mas Fendi, dikirim itu paket sama Mas Fendi, saya transfer. Waktu itu saya berbaring sakit di rumah, udah pulang dari rumah sakit. Terus saya WA Mas Fendi, saya transfer Mas Fendi, uang dari konsumen saya transferkan Mas Fendi, harga distributor ya. Nah itu laba penjualannya saya yang dapat. Nah itu waktu saya sakit itu malah laris teman-teman, laris juga. Terus kalau kreditan barang, itu kreditan barangnya Suloyo teman-teman. Kreditan barangnya selama 3 bulan saya tidak bisa narii. Biasanya saya narii teman-teman yang pada bayar itu di depan pabrik. Tapi karena kondisi saya sakit 3 bulan pada tidak bayar. Padahal itu langganan saya ambil kreditan barangnya, ada yang kulkas, ada yang HP, itu besar-besar juga. Nah itu saya berpikir, oh iya ya, saya kalau bisnis kreditan barang COD terus narii tiap bulan, COD narii. Nah itu ketika saya sakit penghasilan saya berkurang, uang tidak ada yang masuk karena rata-rata teman-teman itu kalau bayar saya cash, tidak transfer. Tapi kalau di NASA enaknya walaupun kita berbaring sakit, ada orderan, kita tetap bisa jalan. Kita kerjasama dengan upline kita, stokis kita, sistem dropship. Jadi nama pengirim itu nama saya waktu itu. Nah, itu konsumennya tidak tahu kalau kondisi saya sakit. Saya tetap di depan konsumen, saya sehat. Saya tidak melihatkan kalau saya posisi terbaring sakit. Nanti kalau saya kelihatan sakit, nanti tidak jadi transfer konsumennya. Nah, itu teman-teman. Itu pengalaman saya. Nah, pengalaman saya sebelum gabung di NASA sampai gabung di NASA. Alhamdulillah setelah mengikuti pendidikan, saya naik peringkat manajer, terus alhamdulillah bisa GM juga. Alhamdulillah waktu pandemi Mei 2020, nah itu saya resmi menjadi stokis H3327 yang pertama kali di Ungaran, FKS 513. Nah itu teman-teman,
Karena di NASA itu butuh perjuangan teman-teman jika ingin sukses di NASA. Tanpa perjuangan, tanpa kita mengikuti pendidikan juga, itu susah untuk sukses di NASA. Nah, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Terus akhirnya saya disarankan suami, mending dikalahkan salah satu bisnisnya. Bisnis yang aneka ragam atau yang NASA. Nah, itu ada dua pilihan. Saya mau melanjutkan bisnis kreditan barang yang pelanggannya udah banyak atau bisnis NASA. Terus saya minta petunjuk sama Allah. Itu saya sholat istikharah dan sholat tahajud. Sholat duha juga. Ilmu marketing langit saya jalankan. Ya dan tidak apa-apa, santai mawon dan. Yasinan dulu Bapak Komandan Zainal Effendi. Nah itu saya sholat istikharah, saya minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini sebenarnya rezeki saya di bisnis kreditan barang atau bisnis NASA. Setelah saya sholat istikharah berkali-kali, itu dikasih petunjuk sama Allah. Itu dengan cara Allah ngasih petunjuk saya, bisnis kreditan saya, kreditan barang saya itu selama 3 bulan saya sakit. Waktu saya sakit, konsumennya tidak pada bayar. Terus itu petunjuk dari Allah. Terus petunjuk lagi, setelah saya sembuh, saya narii teman-teman yang saya tagih hutangnya itu, pintu pabriknya tengah, tapi ada yang lewat sana pinggir, jadi tidak ketemu saya. Saya semakin yakin kalau bisnis kredit ke barang itu tidak bisa selamanya, karena butuh tenaga juga, butuh COD juga. Saya berpikir saya mantapkan di NASA, saya mengikuti pendidikan-pendidikan yang telah disarankan Mas Zainal Effendi. Pendidikan NDO, BDS, itu di kantor waktu itu, SMB, KDI, saya ikut semua. KDI juga awalnya sebagai peserta, setelah itu sebagai pendamping, setelah itu KDI fokus, saya sebagai panitia. Nah, waktu itu sebagai panitia, pertama kali saya bicara di depan umum pakai mic, teman-teman. Pertama kali saya pakai mic bicara depan umum. Nah, itu saya sebagai MC juga di sana. Alhamdulillah mental saya semakin jadi. Terus disarankan Bapak Munir, Bapak Zainal Effendi ketika tampil di depan home sharing juga. Nah, itu teman-teman. Itu pengalaman dari saya ya, teman-teman. Waktu pandemi memang banyak sekali orang-orang yang membutuhkan penghasilan. Waktu itu detik-detik saya JM yang ke omset yang ke bulan ketiga, kalau nggak salah itu pandemi sekali itu waktu itu. Tapi saya tetap semangat. Nah, untuk meraih kesuksesan di NASA, alhamdulillah saya ujian stokis, alhamdulillah lulus waktu itu online. Ujiannya online, alhamdulillah lulus. Terima kasih sekali kepada upline saya Mas Zainal Effendi yang selama ini telah membimbing tim Ungaran sehingga lahir stokis. Bismillah nanti bisa lahir stokis-stokis lagi di Ungaran. Nah, di sini saya tidak lama-lama ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau keburu malam mau yasinan juga. Di sini saya mau berbagi ilmu yang selama ini saya jalankan di bisnis NASA, saya laksanakan di bisnis NASA. Di sini saya akan memberikan sedikit materi untuk teman-teman bisa dipraktekkan juga, karena kita di sini berbagi ilmu agar kita semua sukses di NASA. Di sini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman cara agar omsetnya besar dan jualan laris walaupun saat ini kondisi pandemi. Yang pertama, kita
yang bagi yang beragama Islam ya, yang bagi beragama Islam silahkan teman-teman menjalankan ibadah 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, terus sedekah setiap hari. Bismillah rezeki teman-teman lancar, bismillah bisnisnya bisa lancar. Karena kita itu harus mendekatkan diri kepada Allah. Di kondisi saat ini, teman-teman jangan khawatir. Banyak orang yang ngeluh, kita jangan mengeluh. Karena Allah tidak suka kalau kita itu mengeluh. Ya. Nah, itu yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya kita ikuti apa kata upline. Karena upline itu sebagai orang tua kita di bisnis NASA. Upline tidak mungkin menjerumuskan kita. Upline, semua yang dikatakan upline, ikuti pendidikan, langsung ikut aja. Disuruh upline tampil di home sharing, langsung tampil aja, nggak usah minder gini-gini, nggak usah, langsung tampil. Yang penting siap, yang penting manut upline, siap. Upline berkata apa, kita disuruh apa, langsung siap saja, siap dan gitu. Pikir carry, nggak usah teman-teman nanti gimana ya, nah nanti gimana setelah saya tampil ya. Misalnya teman-teman disarankan menjadi panitia pendidikan, itu waktu di awal itu memang detik-detik awal itu grogi, tapi nanti setelah bicara di depan umum teman-teman lancar. Nggak usah dipikir waktu upline nyuruh Mbak jadi panitia ya, siap dan gitu aja, nggak usah mikir yang gimana-gimana, negatif hilangkan. Itu teman-teman, langsung tampil aja, disuruh tampil gitu teman. Nah gitu, ikuti apa kata upline. Yang selanjutnya, adakan home sharing teman-teman. Teman-teman tanpa home sharing, sukses di NASA itu hanya mimpi teman-teman. Karena home sharing adalah rohnya di bisnis NASA. Tanpa home sharing, tidak akan lahir seorang leader. Karena teman-teman kalau mau sukses di NASA, teman-teman harus bisa melahirkan, mencetak leader-leader hebat di dalam bisnis NASA. Tanpa teman-teman membangun leader-leader hebat, susah jalannya. Kita harus punya good team player, teman-teman. Nah, itu adakan home sharing. Jadi setiap minggu, kalau ini masa pandemi, teman-teman bisa membuat grup Facebook atau grup WA. Nah, itu teman-teman bisa adakan home sharing online. Kalau di tim saya, tim Ungaran, itu seminggu online, seminggu offline. Nah, itu teman-teman, soalnya di sini agak ketat, masih ketat, belum bisa normal belum. Normal banget belum. Tapi tidak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang penting kita tetap belajar, karena FKS 513 ilmunya sangat luar biasa, full bimbingan, banyak ilmunya. Di pendidikan-pendidikan langsung ikut aja. Siap Bapak Komandan Munir. Tidak apa-apa, tidak terlambat dan terima kasih Bapak Komandan. Nah, itu tadi adakan home sharing. Jadi teman-teman kalau home sharing misalnya yang datang hanya 2 orang, 3 orang, tetap adakan home sharing. Awal-awal membangun bisnis NASA, itu saya home sharingnya yang datang 1 orang. Nggak apa-apa teman-teman. Nah, jadi kita tetap aja dianggap aja orang 1 yang hadir itu dianggap aja 1000 orang. Gitu teman-teman. Ya, adakan home sharing Mbak Wulan. Tanpa home sharing tidak bisa sukses di NASA. Iya, tampil. Denisa jangan di situ. Yang selanjutnya, presentasi produk dan bisnisnya. Itu ke desa-desa, lingkungan desa teman-teman. Kalau teman-teman tinggal di kota ya lingkungan kota teman-teman, lingkungan perumahan.
Nah, itu mengisi acara di acara kumpulan ibu PKK, bapak-bapak. Nah, itu teman-teman ngisi acara di situ jangan lupa bawa start kit pendaftaran sama sampel produknya. Kalau saya biasa ngisi sama downline saya, itu saya bawa produk 1 dus. Saya bawa sepeda motor, depannya saya kasih dus, isinya produk sama kit pendaftaran NASA. Nah, itu saya ngisi acara kerjasama sama downline, ngisi acara di desa-desa. Tidak hanya di desa RT saya, tidak, tapi di tetangga desa, teman-teman. Nah, iya betul Mbak Lia. Ya, waktu itu saya sama Mbak Lailia juga, Mbak Har. Intinya kayak terabas itu, teman-teman. Babat alas. Jadinya ke lingkungan desa-desa ngisi acara di PKK. Kalau ngisi acara di PKK, itu kita izin dulu sama ibu RT-nya atau ketua ibu PKK. Tapi kalau kita mengadakan presentasi produk, tidak ada janji, itu nanti yang datang sedikit. Misalnya kita datang ke desa mana, desa situ dekat. Nah, kita ujuk-ujuk mak bedunduk, ujuk-ujuk kita bawa produk, tidak ada janji, kita langsung ngisi, terus tuan rumahnya suruh manggilin tetangga-tangganya datang, itu tidak bakal ada yang datang, teman-teman. Triknya, teman-teman kalau mau presentasi di desa-desa, itu teman-teman buat janji dulu sama ibu RT-nya atau ibu ketua PKK-nya. Nah, itu buat janji dulu, jadi ada persiapan. Jangan langsung ke sana, belum ada janji, waktu kita datang, tuan rumahnya kita suruh manggilin tetangga-tetangganya, itu biasanya kan gitu. Kalau di lingkungan desa, desa sendiri itu ada demo produk yang kayak ya ada. Lah itu dia sistemnya masuk ke rumah-rumah, terus minta tuan rumahnya manggilin tetangga-tangganya. Otomatis tuan rumahnya ya kalau kita suruh seperti itu ya dia tidak mau. Kenal aja tidak kok kita nyuruh-nyuruh. Nah gitu teman-teman, kita harus berpikir yang positif, kita pinter-pinternya yang ngadakan home sharing ya Mbak. Nah itu kita ngisinya di kumpulan ibu-ibu, kumpulan remaja, diisi aja teman-teman. Nah itu jangan lupa bawa sampel produk dan target pendaftaran. Nah, langkah berikutnya, teman-teman seringlah posting di sosial media. Semua sosial media kita harus bisa memilikinya. Kayak 1, WA. Teman-teman seringlah posting di status WA. Kayak Facebook, seringlah posting di beranda Facebook atau di cerita Anda itu. Terus Instagram juga buat ya teman-teman. Jadi kita itu sosial media banyak. Jadi kita tinggal akses. Jadi WA, Facebook, Instagram, YouTube, Google Business. Nah, itu teman-teman harus punya semua biar bisnisnya luas. Kalau kita bisnis di dunia online sama offline, itu ibaratnya gini. Misalnya kita hanya melaksanakan bisnis NASA di offline. Offline itu ibarat kita menjaring ikan dalam akuarium, teman-teman. Tapi kalau kita jalankan online, itu bagaikan kita menjaring ikan dalam lautan. Nah, itu. Jadi kita lakukan dua-duanya, online dan offline. Ya. Jadi kalau kita punya HP, hanya punya WA sama Facebook aja, itu kurang lengkap. Jadi silahkan teman-teman punya sosial media yang lain. Jadi pasar online kita biar luas teman-teman. Ya betul Mbak Siska,
memaksimalkan sosial media. Ya, betul Mbak Lailia. Nah, itu tanpa online bisnis kita itu jalannya nanti lambat. Jadi online dan offline. Nah, itu. Terus jangan lupa teman-teman ciptakan personal brandingnya yang bagus, terutama foto profil. Nah, foto profil waktu awal gabung di NASA, itu foto profil saya pakai kaos biasa, foto depan rumah sama anak saya. Ketika ada konsumen yang mau order, itu tidak yakin mau transfer. Nah, itu karena personal branding saya kurang. Ya, Mbak Wulan, nanti laba penjualannya bisa buat beli HP Mbak Wulan, karena HP itu sangat penting. Waktu awal gabung di NASA, saya itu HP-nya RAM-nya 2, Mbak. Lah, waktu dimasukkan grup-grup banyak, sama plan saya Mas Zainal Effendi, HP saya hilang, kadang kontaknya hilang semua. Saya sering itu laporan sama Mas Zainal Effendi. Nah, terus saya bertekad untuk membeli HP, teman-teman, biar bisa mengakses. Nah, itu waktu itu HP saya RAM 2, terus sinyal di rumah juga jelek di daerah sini. Terus akhirnya saya putuskan untuk pasang wifi. Alhamdulillah setelah pasang wifi sinyal jadi lancar, jadi penjualan terus closing member juga lancar. Karena terutama yang pertama yang sangat penting sekali itu kita sinyal. Kalau sinyalnya bagus nanti orderan sama closing membernya juga bagus. Kalau sinyalnya jelek, kita mainnya offline kalau sinyalnya jelek, teman-teman. Waktu itu saya mau transfer Mas Zainal Effendi, waktu belanja saja saya keluar rumah, waktu belum punya wifi, keluar rumah di bawah pohon cengkeh itu sinyalnya. Sinyalnya waktu malam-malam jam 9, waktu mau transfer saya suruh antar suami, harus keluar rumah nyari sinyal. Waktu itu saya pasang wifi aja harus ada 5 orang yang pasang. Terus saya nunggu sampai gabung di NASA itu 9 bulan saya udah daftar wifi tapi belum di ACC. Alhamdulillah saya hitung 9 bulan baru di ACC. Udah ada barengannya yang daftar. Nah, alhamdulillah melaju kencang kalau pakai wifi. Nah, itu sosial media. Ada lagi personal brandingnya teman-teman itu dicek dulu di WA fotonya, terus di Facebook, sosial media semuanya dicek dulu foto profilnya gimana. Yang foto sama anak, kalau bisa jangan. Kalau teman-teman mau personal brandingnya bagus, itu buat Facebook 2. Yang satu untuk pribadi, yang satu khusus bisnis NASA. Karena itu sangat penting. Karena waktu konsumen lihat-lihat Facebook kita, kalau kita postingnya aneka ragam, kayak waktu saya dulu jualan apa aja saya posting, konsumen NASA-nya waktu mau beli bingung. Lah ini mbaknya jualan apa ya, kok ada NASA, ada panci, ada helm, ada bed cover, selimut. Nah, jadi nggak jadi transfer gara-gara itu, teman-teman. Nah, itu. Jindan, saya juga. Oh, Bapak Komandan Munir punya fanspage 27, dahsyat itu, Dan. Nah, itu sosial media. Teman-teman juga jangan lupa buat fanspage ya. Fanspage itu sangat penting untuk kita jualan. Kalau di beranda Facebook itu teman-teman untuk prospek. Nah, itu teman-teman kalau untuk prospek itu di beranda Facebook. Nganu ya, Mbak? Coba ya. Ke online. Nah, ini rezeki teman-teman, waktu live ada mitra saya yang mau belanja. Itu ada suami, nanti dilayani suami ya, Mbak. Nah, itu tadi personal branding ya, teman-teman. Terus jangan lupa teman-teman yang punya WA-nya dicek di pengaturan.
Ini bisa dicatat yang teman-teman yang masih baru. Jangan lupa, ini sangat penting sekali. Teman-teman kalau posting di beranda Facebook, postingannya itu jangan lupa dikasih nomor WA. Karena di Facebook itu kalau kita posting misalnya obat kuat, waktu kita posting, konsumen yang mau beli itu kalau lewat komentar dia malu. Misalnya ada konsumen yang mau beli Buswit, itu malu kalau dia mau order lewat komentar. Kita harus berani menampilkan nomor WA di beranda Facebook, di fanspage kita harus berani menampilkan nomor WA. Nah, setelah nomor WA, teman-teman cek dulu pakai HP ponakan atau keluarga, seragamnya nanggon apa? Plastik hitam nanggon cedak kerdus. Maaf ada iklan ya teman-teman. Nah, itu tadi tentang WA ya. Tentang WA dibuka aja pengaturan. Bentar ya. Misalnya teman-teman buka di pengaturan, misalnya buka nomor WA ya. Buka nomor WA, aplikasi WA-nya teman-teman dibuka, terus dibuka setelan, setelah setelan, akun diklik, terus setelah itu privasi. Nah, privasinya, ini teman-teman, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini di pengaturan WA. Pengaturan WA tadi, terakhir dilihat itu kontak saya itu jangan terakhir dilihatnya semua orang. Terus foto profilnya bisa dilihat semua orang. Terus infonya bisa dilihat untuk semua orang. Statusnya juga semua orang. Jadi teman-teman kalau WA itu buka di pengaturan akun privasinya, dibuat bisa dilihat untuk semua orang. Nah, ini Mbak Alfi sering ditinjau Mbak kalau pasang nomor WA di status beranda. Itu sering ditinjaunya kenapa Mbak? Mungkin itu kontennya iklan itu Mbak Alfi tidak diedit dulu. Jadi misalnya mau iklan, posting di beranda, di beranda itu kalau kita habis kopas misalnya di konten mark itu di kopas itu teksnya diedit aja, jangan sama persis karena kalau sama persis itu nanti ditinjau sama Facebook. Nah itu ya nomor WA-nya itu ditampilkan fotonya untuk semua orang karena ketika ada konsumen mau order ngeklik WA-nya teman-teman, misalnya teman-teman udah buat link WA Bitly, diklik otomatis terhubung ke WA kita. Nah itu kalau kita foto profilnya tidak kelihatan, biasanya kan kalau dulu ya sebelum gabung di NASA itu saya privat, jadi foto profil hanya teman yang hanya kontak yang kita save yang lihat. Tapi setelah gabung di NASA saya ubah setelannya jadi semua orang yang bisa lihat. Karena itu sangat penting. Pernah saya itu waktu itu belum tahu ilmunya yang ini, ada konsumen yang mau order. Assalamualaikum Kak, mau order produk NASA. Setelah saya balas, dia bilang gini, oh maaf saya tidak jadi beli, itu foto profilnya tidak ada. Padahal saya tidak mudeng waktu itu. Foto profilnya ada kok. Dia bilang tidak ada. Ternyata saya utik-utik HP saya di pengaturan itu, oh ini ternyata saya privat, saya lupa. Nah itu saya ubah menjadi semua orang karena waktu itu foto profil di WA saya privat, yang lihat hanya kontak yang saya simpan, dia tidak jadi beli, bilangnya saya penipu karena tidak ada foto profilnya. Nah itu teman-teman sangat penting sekali karena nomor WA itu harus bisa tampil dilihat untuk semua orang. Kalau bisa dilihat otomatis konsumen yang mau beli itu yakin teman-teman beli ke kita. Nah itu tadi personal branding. Nah
Terus selanjutnya ciptakan reseller yang banyak. Nah, ini poin-poinnya saya tulis teman-teman, biar tidak lupa materi-materi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya, cari reseller banyak. Kalau teman-teman punya reseller, apa? Plastik sing putih, ono dhuwur nganu printer. Nah, itu ciptakan reseller sebanyak-banyaknya. Tapi triknya teman-teman jangan pelit sama reseller. Reseller misalnya NCX kita jual untungnya 90.000. Konsumennya dikasih separuhnya. Misalnya dikasih harga labanya 90, 50%. Tapi kalau lebih bagus itu labanya yang 50% buat kita, yang 25% buat reseller, atau kalau enggak teman-teman bisa begini juga, itu tergantung teman-teman sendiri ya. Kalau pribadi saya, reseller saya kasih laba 50%, terus saya ambil 25%, yang 25%-nya lagi saya tabungkan untuk reseller, untuk mendaftarkan reseller yang niat mau gabung member tapi tidak ada dana. Jadi seolah-olah kita di depan reseller, kita itu mendaftarkan dia dengan gratis. Padahal misal keuntungan kita yang 50% buat dia, 25% untuk kita, yang 25% kita tabungkan untuk mendaftarkan dia. Kan itu hasil jualannya reseller. Nah, itu teman-teman. Terus jangan lupa kalau reseller dibimbing cara jualannya. Nah, itu. Kalau ilmu-ilmu yang lain dari FKS 513 kita kasihkan kalau dia udah jadi member. Itu. Yang penting reseller itu biar bisa bertahan nanti bisa menjadi member, itu dia bisa jualan dulu. Oke. Nggih, hati-hati ya, Mbak. Nggih, terima kasih ya. Oh. Hujan. Oh, nggih. Nah, itu kita jangan pelit sama reseller. Nah, Mbak Wardini muter-muter gimana, Mbak? Oh, mungkin sinyalnya Mbak Wardini ya, Mbak. Ya, reseller itu harus banyak, teman-teman, agar omset kita juga besar. Di samping itu kita kan juga posting-posting juga. Jadi, walaupun udah menjadi stokis, itu juga tetap harus jualan. Sama mengembangkan jaringan. Nah, itu ciptakan reseller sebanyak-banyaknya. Terus langkah selanjutnya, teman-teman stok produk. Nah, stok produk adalah doa. Karena sejak gabung di NASA dulu saya juga stok produk. Karena upline saya di Magelang, saya di Ungaran. Kalau saya tidak stok produk, nanti konsumen yang mau beli saya tidak ready, tidak jadi beli, teman-teman. Nunggu 3 hari, tidak mau. Nah, itu. Ya, Mbak, betul, Mbak. Ya, Mbak Yohana Nova, kasih reseller labanya 50%, ya. Dan kita ambil 50%, yang 25 ditabung, yang 25% untuk daftarkan dia menjadi member, Mbak. Jadi kan kita ambil hatinya dia. Oh iya, wah, jadi member didaftar ke sama Mbak Eka, padahal itu kan uangnya hasil jualan dia. Dia tidak tahu. Nah, itu teman-teman. Nah, itu cari reseller ya, terus stok produk. Karena stok produk itu, dengan stok produk teman-teman itu bisa mempercepat closingnya. Jadi rata-rata konsumen itu mintanya COD. Nah, itu kalau dipaketin itu nunggu 3 hari, karena stokis saya di Magelang itu pada tidak mau. Nah, itu stok produk. Nah, ya, stok produk adalah doa, Mbak, untuk
mempercepat terjadinya closing juga. Karena ketika kita ada konsumen yang order, tapi kalau kita tidak punya produknya, otomatis lari ke orang lain. Nah, stok produk adalah doa, benar. Terus jangan lupa kalau punya downline dibimbing ya teman-teman, jangan dilepaskan begitu aja. Jadi kita punya downline, punya reseller harus dibimbing, buatkan grup. Jadi kita pantau, kita follow up juga, ya. Ya Mbak, harus stok produk, ya betul Mbak Lia. Jadi tanpa kita bimbing nanti dia tidak bisa cara jualannya gimana. Terus sama punya downline tidak dibimbing, nanti gimana bisnisnya gitu teman-teman. Iya Mbak, 3 hari nunggu datang Mbak Warkati. Nah itu tidak terjadi closing, malah konsumennya nggak jadi beli nanti. Nah itu harus stok produk. Terus jangan lupa kalau punya downline dan reseller dibimbing ya teman-teman. Teman-teman punya ilmu apa aja ditularkan, disalurkan ke downline-nya. Karena di bisnis NASA itu kita duplikasi. Jadi bisnis kita ini bisnis milik semua. Jadi bukan bisnis kita sendiri. Jadi kita sukses semua. Jadi kalau kita ingin sukses harus bisa menyukseskan downline-nya. Nah, karena di bisnis NASA itu kalau kita tidak menyukseskan downline-nya, kita tidak bisa sukses. Terus yang pernah saya jalani itu nitip produk di toko-toko, teman-teman. Teman-teman di daerah teman-teman itu misalnya banyak toko-toko, ya toko sembako, toko minimarket, itu teman-teman masuk aja nitip produk. Awalnya waktu itu saya nitip pasta gigi NASA 5 produk di toko. Tapi ada triknya teman-teman, kalau mau titip tuh jangan asal-asal titip. Jadi triknya gini, waktu itu saya beli jajan anak di toko sana. Nah itu setelah saya beli, akhirnya saya tanya, pura-pura tanya, Mbak, di sini ada pasta gigi NASA? Oh, nggak ada ya Mbak. Nah, penjualnya bilang begitu. Oh, kalau tidak ada, saya nitip ya Mbak. Tapi tidak usah bayar dulu Mbak. Saya bilang begitu. Nah, ini saya nitip pasta gigi 5. Nanti kalau udah laku, baru dibayar ke saya. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Nah, tak tinggal 5. Terus setelah itu kan saya kasih tanggal tuh di catatan buku saya. Kasih tanggal, saya nitip. Nah, itu 5 pasta gigi. Itu saya nitip 1 bulan baru laku, teman-teman. Tapi efeknya, nah itu 1 bulan baru laku, itu kan dipajang di etalase tokonya. Di etalase. Otomatis kan iklan gratis, teman-teman. Di toko-toko. Kita nitip dulu, jadi tokonya jangan suruh bayar dulu. Pasti tidak mau kalau langsung suruh bayar. Nah itu saya nitip dulu 5. Waktu nitip 5 tidak bayar. Waktu itu saya kasih kartu nama, terus mbaknya yang punya toko WA saya, Mbak, ini pasta gigi nasanya udah habis, kirimi lagi ya. Berapa Mbak? 7 pieces. Waktu itu habis saya titip 5, dia minta 7. Setelah saya datang antar pasta gigi 7 pieces, itu dia bilang, Mbak, jangan pergi dulu, ini tak bayar cash aja. Laku soalnya Mbak, banyak yang beli ternyata gitu. Jadi saya hanya nitip 1 kali, nitip tidak bayar dulu. Setelah itu hari keduanya itu bisa order ke saya, dia bayar cash. Selang seminggu minta lagi, Mbak habis Mbak. Lah berapa Mbak? 10 Mbak, 10 pieces ya. Kok nanggung Mbak? Saya bilang gitu. Kan 1 pak isinya 12 Mbak. Saya bilang gitu. Pinter-pinternya kita merayu. Nah itu, oh ya nggak apa-apa 12 sekalian. Nah setelah itu saya antar, langsung dibayar semua teman-teman 12 pieces itu.
sampai sekarang itu masih repeat order. Walaupun saya udah jadi stokis, saya tetap antar itu ke tokonya. Tadi pagi juga saya antar ke sana. Nah, saya tadi pagi juga antar 12 pieces ke toko langganan saya. Nah, besok biasanya 4 hari atau 5 hari 12 lagi kirim ke sana. Lah itu andaikan teman-teman punya titip ke toko-toko banyak, itu satu toko aja itu kira-kira 1 bulan bisa habis satu box itu PGN ada 36 pieces. Misalnya satu toko 1 bulan habis 36 pieces, toko yang lain 36. Lah itu nanti teman-teman bisa repeat order karo PGN, karena PGN itu harganya juga terjangkau. Rata-rata orang yang sakit gigi itu pakai itu sembuh teman-teman. Nah itu larisnya kebangetan kalau pasta gigi. Nah itu titip di toko-toko ya teman-teman. Kalau titip yang di toko-toko NCX atau apa itu jangan dulu, titipnya PGN aja. Itu modalnya teman-teman biar tidak banyak, PGN dulu yang dititip-titipkan. Tidak 5 tidak apa-apa, titip 2, itu minimal 2 nggak apa-apa. Mbak nitip ya 2. Misalnya target teman-teman 10 toko dulu, misalnya tiap toko titipi 2 dulu. Otomatis kan kita stok produk, nitip iklan gratis itu teman-teman. Nah itu nitip produk di toko-toko, itu yang pernah saya jalani teman-teman. Tidak hanya satu tokonya, banyak gitu teman-teman ya. Tapi diselidiki dulu toko yang mau kita titipi itu ramai atau tidak. Kita selidiki, caranya menyelidiki. Nah itu teman-teman main ke sana atau gimana, ramai atau tidak yang belanja. Tapi kalau tokonya tidak begitu ramai, jangan dititipi teman-teman. Nanti kelamaan di tokonya situ. Kita titipnya langsung pada target yang tepat, toko yang laris, yang banyak dagangannya. Nah itu teman-teman, waktu itu saya ngarah toko yang laris, yang sering orang order ke toko itu ya, alhamdulillah laris. Nitipnya PGN dulu aja, jangan yang mahal-mahal. Terus langkah selanjutnya, berikan layanan yang terbaik untuk konsumen dan downline kita. Jadi teman-teman kalau punya konsumen, jangan dilepaskan begitu aja, dicatat di dalam buku. Terus misalnya nama konsumen, kalau saya nyaretnya gini, kolom-kolomnya nomor, terus nama konsumen, terus nomor HP konsumen, alamat konsumen, terus produk yang diorder, per tanggalnya ditulis. Jadi biar tahu, nanti kalau kira-kira udah habis kita japri WA sama konsumennya. Tapi jangan langsung nawari produknya, Mbak udah habis, jangan gitu. Triknya teman-teman kalau bangun kedekatan sama konsumen itu, kita like status status Facebooknya, terus kalau dia posting status kita komentari. Nah itu kita bangun kedekatan. Nah itu kalau ngobrol-ngobrol biasa bahas anaknya atau gimana, tuh Mbak anaknya udah berapa gitu, Mbak lagi apa hari ini, masak apa gitu. Jangan langsung, Mbak NCX-nya udah habis, kapan beli lagi, itu jangan. Kita triknya itu seolah-olah kita jangan sebagai penjual, kita seolah-olah itu mendekatkan diri kepada konsumen itu sahabatnya, jangan sebagai penjualnya. Jadi kita itu kalau sebagai penjual, triknya itu kita harus kayak gimana ya, jual mahal. Jangan jual mahal tuh enggak, harganya kita jualnya sesuai harga konsumen aja. Nah itu kita nggak usah apa, Mbak NCX-nya udah habis, kapan beli lagi, itu jangan. Jadi kita bangun kedekatan aja. Nanti konsumen itu kalau kita ngobrol ke dia, waktu itu saya pernah itu konsumen langganan saya, langganan Amote. Nah itu saya japri ke dia. Nah itu saya tahu itu jatahnya udah habis Amote dia, tapi saya tidak tanya langsung, Mbak lagi apa, gimana kabar. Terus
setelah tanya kabar, anaknya umur berapa Mbak? Terus dia nanti di akhir-akhirnya dia WA saya sendiri. Mbak, saya, oh iya Mbak, baru ingat saya setelah Mbak Eka tadi WA. Mbak Eka tadi intinya ini WA. Tadi saya WA ke dia nanyakan kabar, terus nanyakan anaknya. Nah itu dia nanti order sendiri teman-teman. Jadi kita itu tidak usah merengek-rengek dia membeli lagi, itu jangan. Kita bangun kedekatan aja. Nah itu berikan layanan yang terbaik untuk konsumen. Waktu kita packing di packingan itu dikasih kata terima kasih telah order di stokis atau telah order di misalnya nama teman-teman, misalnya Mbak Aya ya, setelah order di Aya Nasa gitu. Dikasih kata terima kasih, kata ucapan gitu teman-teman. Jangan lupa di packingan yang saya jalani saat ini ya, dari dulu sampai sekarang itu ketika ada konsumen order, saya kasih kartu nama. Itu sudah saya duplikasikan ke mitra-mitra saya. Karena suatu saat kalau HP-nya konsumen itu rusak atau apa, kan kita udah ngasih kartu nama. Jadi kadang konsumen itu, Mbak, WA saya terblokir. Nah ini alhamdulillah saya masih ada kartu nama Mbak Eka yang waktu itu saya order. Otomatis kan dia masih punya nomor kita. Tapi kadang kan WA itu sering error kadang ya. Kalau WA itu biasanya kontaknya hilang semua, terus HP-nya ke reset, itu sering terjadi teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman dimasukkan aja kartu namanya teman-teman untuk personal branding, sama jagani kalau konsumennya itu nanti HP-nya rusak atau apa, mau beli lagi susah menghubungi kita. Itu ada kartu nama pasti tersimpan di dia. Nah itu bisa menghubungi kita kembali, itu pernah saya jalankan. Terus jangan lupa langkah selanjutnya teman-teman memakai produk. Karena kalau tidak memakai produk, kita tidak tahu manfaatnya. Nah otomatis kalau kita memakai produknya, jadi kita tahu manfaatnya, ketika ada keluhan dari konsumen, kita bisa ngasih solusi. Nah jadi di NASA itu enaknya begini, ada orang yang keluhannya apa aja, di NASA itu ada. Nah itu yang bikin saya semangat di NASA, karena orang keluhan apa aja ada. Dari ujung rambut sampai kaki, produk di NASA ada. Misalnya ada orang yang ubanan. Nah itu ada produknya, anti uban. Ada lagi di area sini semua ada. Sini sampai bawah itu ada semua. Jadi enak kalau kita menjalankan bisnis. Ada orang yang asam urat, kolesterol ada. Jadi kita memakai produknya dulu. Kalau saya propolis yang sering saya pakai. Jadi ketika habis saya buka lagi, buka terus, karena anak saya juga cocok, semua keluarga saya juga cocok. Nah itu kalau propolis itu alergi gatal-gatal itu bisa sembuh. Vitanostem juga bisa. Nah, itu saya memakai sendiri ketika ada konsumen yang tanya, Mbak, obat alergi gatal apa? Ada. Oh, ada. Saya pernah pakai ini. Tidak hanya saya. Ini teman-teman saya yang gatal-gatal itu minum propolis langsung sembuh, Mbak. Tidak pakai lama. Nah, ya dia langsung beli. Dia membuktikan sendiri. Terus istilah Jawanya itu getuk tular. Getuk tular tuh konsumen saya yang beli, ketika dia gatal-gatal minum produknya propolis itu sembuh. Ketika dia dicurhati temennya gatal-gatal alergi, otomatis dia menyarankan beli ke kita. Oh, waktu itu saya pernah gatal-gatal, beli propolis aja di Mbak Eka-nya, tak kasih nomornya. Itu getuk tular itu namanya. Ketuk tular ya, bukan getuk ya. Getuk itu telo ya. Kalau getuk itu yang dimakan itu ya teman-teman, ketuk tular ya. Ya itu. Nah, itu memakai produknya. Terus jangan lupa teman-teman menambah banyak kenalan. Jadi teman-teman
yang tadinya di NASA itu tidak bisa bicara di depan orang, tidak berani berbicara kalau udah di NASA, nanti teman-teman ikut home sharing, itu teman-teman bisa melatih mentalnya. Itu teman-teman jangan nunggu disuruh upline, langsung japri upline aja. Misalnya gini, Mbak Stokis, besok hari Minggu waktu home sharing saya tampil ya Mbak. Gitu, jangan nunggu upline-nya. Langsung aja, langsung tampil. Jadi mengasah mental teman-teman. Jadi ketika di jalan ketemu orang, kita senyum. Kalau tidak senyum, kita sapa dulu. Jangan angkuh. Jadi orang itu kita harus ceriwis. Jadi guyonan sidik nggak apa-apa. Nah, kok getuk semua ini teman-teman, getuk getuk tular. Iya. Jadi biar mental kita itu jadi teman-teman kalau ketemu orang itu jangan lupa senyum sama menyapa. Terus nanti jangan langsung menawarkan bisnisnya, tapi kita bangun kedekatan dulu. Anaknya berapa Mbak, kerja di mana gitu. Yang penting kita dapat nomor WA-nya. Terus kalau dia buru-buru, kita jangan lupa kalau pergi, kita di dompet kita selalu ada kartu nama. Jadi kartu nama itu sangat penting sekali untuk personal branding kita, teman-teman. Terus untuk apa ya? Intinya kalau konsumennya itu buru-buru, langsung aja kasihkan kartu nama. Nah, itu Mbak nambah persaudaraan ya Mbak, nanti kita WA-WA-an, WA-WA-an gitu. Nah, terus teman-teman kalau menambah kenalan itu caranya jangan hanya offline, online juga. Kalau teman-teman nambah perkenalan di Facebook, itu triknya gini. Misalnya teman-teman punya Facebook, itu temennya baru berapa dicek dulu, nanti setelah ini Facebooknya teman-teman dicek dulu pertemanannya udah ada berapa. Kadang itu ada yang mengeluh begini, Mbak, saya sering posting di Facebook tapi kok tidak closing, belum closing ya Mbak, coba dicek dulu temannya ada berapa. Nah, teman saya udah 4.000 ya Mbak, lah temannya udah 4.000 aktif semua atau enggak akunnya, dicek dulu. Nah, itu teman-teman setelah live nanti selesai, teman-teman bisa cek dulu Facebooknya teman-teman, itu temennya pertemanan ada berapa. Itu kalau Facebook itu minimal full 5.000 ya. Nah, itu teman-teman harus punya teman 5.000 lebih nggak apa-apa. 5.000. Nah, itu kalau temennya udah banyak tapi belum closing, dicek dulu akunnya. Akunnya orang yang berteman sama kita diklik dulu. Akunnya, berandanya dibuka dulu. Di berandanya itu sering posting atau enggak? Kalau ini udah tahun 2021, postingan terakhir dia 2002 atau 2005, langsung tidak pakai lama, hapus pertemanan. Nah, kalau belum bisa cara menghapus pertemanan, nanti bisa japri ke saya atau messenger saya, nggak apa-apa. Nah, terus lagi kalau mencari teman di Facebook itu harus tertarget, teman-teman. Jangan asal klik pertemanan tuh jangan. Jangan mau dikasih saran sama Facebook kalau ngasih pertemanan. Kan biasanya Facebook di beranda gini. Di beranda itu biasanya Facebook gini. Anda disarankan menambah teman ini. Jangan ikut Facebook ya. Teman-teman gini caranya. Di beranda Facebook itu biasanya kan ada iklan bersponsor. Di beranda Facebook ada tulisan iklan di sponsor, misalnya iklan Shopee atau Tokopedia atau iklan bisnis lain. Itu kita jangan tergoda sama bisnis lainnya. Kita mantapkan dulu di bisnis NASA. Kita fake dulu di bisnis NASA. Nah, itu di beranda itu ada kata postingan yang bersponsor, itu dicari. Nah, itu dicari komentarnya yang banyak. Nah, kok komentarnya banyak, itu yang komentar itu kita nggak usah ikut komentar.
Nah, kita nggak usah ikut komentar. Yang komentar di beranda yang bersponsor tadi, postingan yang ada tulisannya bersponsor, itu kan iklan orang. Nah, itu yang komentar orang-orang banyak itu kita tambahkan sebagai teman. Nah, itu adalah orang yang tertarget. Jadi selama ini saya jalankan sama tim saya, mitra-mitra saya. Nah, itu kami mencari teman yang tertarget, yang bersponsor. Tadi di komentar banyak yang komentar, kita add aja. Kita tambahkan sebagai teman. Nah, itu nanti penjualan teman-teman, bisnis teman-teman bisa berkembang di seluruh Indonesia dan luar negeri juga, karena yang komentar itu kan akunnya aktif, jadi itu teman tertarget kita. Kita nggak usah ikut komen, kepo-kepo nggak usah, kita langsung klik aja. Iklannya apa tidak usah dilihat, lihatnya ketika di beranda ada bersponsor, langsung kita cari komentarnya, diklik komentar, tapi tidak usah komentar, tidak usah like, langsung aja di add orang-orang yang komentar tadi. Itu teman tertarget. Jadi teman-teman bisa buka di beranda yang bersponsor. Nah, itu teman-teman. Terus langkah selanjutnya, jangan lupa teman-teman buat fanspage, halaman Facebook. Nah, teman-teman misalnya kesulitan, caranya gimana ya Mbak? Misalnya kesulitan, dulu waktu saya gabung di NASA, disarankan Mas Zainal Effendi buat fanspage, itu saya juga tidak tahu. Terus Mas Zainal Effendi bilang, di YouTube banyak ilmunya Mbak, diketik aja cara buat fanspage. Langsung saya ikuti, langsung saya praktekkan. Jadi teman-teman kalau tidak bisa apa, misalnya bikin YouTube, bikin apa, bikin apa ngedit video atau apa, teman-teman cari di YouTube, karena saya juga nyari di YouTube. Jadi ilmu apa aja itu di YouTube banyak, teman-teman, di Google juga banyak. Misalnya cara buat fanspage, diketik aja cara buat fanspage, ditulis dulu di buku, setelah itu langsung praktekkan. Itu teman-teman. Nah, itu buat fanspage. Jangan lupa teman-teman kalau posting di fanspage itu dikasih apa teman-teman? Dikasih hashtag. Jadi teman-teman kalau posting di WA dikasih hashtag. Karena di hashtag itu sangat penting. Hashtag itu kalau teman-teman belum tahu, hashtag itu tanda pagar. Terus kata-kata yang sering diketik orang itu kita tuliskan, tapi jangan dikasih spasi. Misalnya teman-teman posting, teman-teman misalnya mau posting amote. Amote itu apa? Yang sering kata kuncinya yang sering diketik orang itu pemutih kulit alami atau pemutih kulit herbal. Nah, itu teman-teman silahkan kalau nyari hashtag itu dicari di keyword tool. Teman-teman buka dulu Google-nya. Google dibuka. Nah, itu juga diketik aja keyword tool. Jadi teman-teman dapatkan hashtag-hashtag kata kuncinya di keyword tool. Nah, itu kontennya iklan itu foto, terus dikasih teksnya itu nggak usah banyak-banyak, singkat aja. Ya, hashtag itu tanda pagar itu loh teman-teman. Bentar. Nah, teman-teman kalau posting tidak dikasih hashtag itu percuma teman-teman. Jadi teman-teman kalau posting, seringlah posting di fanspage juga. Karena itu saya sering closingnya, saya sama tim saya tuh malah di fanspage, tidak di beranda Facebook. Nah, ya kata kunci Pak Tristan. Nah, itu kalau kalau tidak dikasih hashtag itu agak agak nggak susah viralnya. Jadi teman-teman kalau punya halaman fanspage, ketika posting dikasih hashtag, nyarinya di keyword tool. Nah, itu ya. Oh ya, kalau teman-teman punya website, teman-teman bisa
tampilkan websitenya juga di postingan. Ada lagi, oh ya teman-teman kalau punya fanspage, nah itu teman-teman kan biasanya aktivitasnya misalnya teman-teman ini rata-rata misalnya kerja ya, misalnya kerja teman-teman tidak sempat posting, itu teman-teman buat jadwal postingan. Nah, download dulu aplikasinya, jadwal postingan. Itu ada ya. Jadi setiap malam, misalnya gini, nanti habis live, biasanya saya setiap malam tuh membuat jadwal postingan. Nah, ya Mbak, buat jadwal postingan. Jadi nanti, misalnya nanti malam kita buat jadwal postingan yang terposting besok. Nah, iya Pak Tristan, jadwal dulu, jadwal postingan. Ya kalau buat jadwal postingan di fanspage itu kan enak teman-teman. Misalnya teman-teman kerja siangnya udah terposting otomatis tuh. Tapi sekarang untuk menjadwalkan postingan tuh teman-teman bisa download dulu aplikasinya. Ya nanti bisa japri ke saya caranya buat jadwal postingan kalau teman-teman belum bisa. Nah, Busines, Facebook Busines gitu. Cari di Play Store. Nah, itu ada lagi yang terakhir teman-teman bisa itu ya teman-teman yang ini ya yang terakhir menjalankan bisnasa itu dengan sabar. Jadi teman-teman harus sabar dalam menjalankan bisnasa karena sukses itu butuh proses teman-teman. Ya nanti yang belum bisa membuat jadwal postingan bisa japri ke saya ya teman-teman. Ya nanti bisa japri ke saya atau messenger saya. Kalau udah punya aplikasinya, kalau belum bisa cara membuatnya nanti bisa saya kirimkan video. Bisa japri ke saya nanti. Terus kalau kita menjalankan bisnis kita harus sabar, kita harus konsisten. Nah, kita harus pokoknya intinya kalau kita ingin sukses di NASA kita harus semangatnya tinggi. Lebih iya Pak Tristan. Harus selalu bersabar. Nah, nanti yang belum belum bisa membuat jadwal postingan bisa WA ke saya. Aplikasinya itu Mbak ketik aja di Play Store Busines Facebook bisnis gitu Mbak. Busines Facebook. Nanti dibuat aja jadwal postingannya. Kalau belum bisa membuat jadwal postingannya nanti bisa saya bantu teman-teman, bisa japri ke saya. Nah, oh ya teman-teman jangan lupa hilangkan rasa gengsi. Jadi teman-teman tidak usah gengsi. Jadi misalnya ada yang nyinyir, ada yang bilang bisnasa nyari orang gitu. Biasanya kalau ada orang yang seperti itu, teman-teman jawab aja, oh iya Mbak, semua bisnis itu memang cari orang. Itu Bapak yang jualan bakso juga nyari orang. Itu bank-bank itu juga nyari nasabah, nyari orang juga. Itu dealer motor, itu juga nyari orang. Semua bisnis jualan bakwan juga nyari orang. Jualan apa aja itu nyari orang, Pak. Gitu jawabnya. Di NASA juga nyari orang, nyari konsumen juga. Gitu teman-teman.
Jadi kita juga harus bisa mengembangkan jaringannya. Ibaratnya gini, teman-teman kalau punya toko atau toko baju atau toko atau warung-warung bakso atau warung apa, itu kalau ingin punya penghasilan banyak, otomatis teman-teman buka cabang di setiap daerah. Nah, itu sama aja, di NASA itu kita harus bisa membuka cabang juga. Tapi kan irit kalau di NASA. Di NASA kita buka cabangnya lewat orang-orang ya, itu yang keluar modal orang-orang sendiri. Tapi kalau kita punya usaha misalnya toko baju, toko tas, nah itu resikonya kalau kita nyetok tas banyak itu nanti modelnya ganti-ganti tidak laku. Nah, tidak laku kita susah repot jualnya gitu. Terus yang bisnis macam itu kan juga memerlukan letak yang strategis. Tapi kalau di Bisnasa, walaupun rumahnya ndelesep kayak saya, masuk gang desa, itu ya juga laris. Nah, karena di NASA itu tidak terpengaruh tempat yang strategis. Tapi kalau bisnis yang pada umumnya yang punya toko baju, terus warung bakso, warung makan, itu kan harus punya tempat yang strategis, beli tanah untuk membangunnya, terus membayar karyawannya, itu modalnya besar. Tapi kalau di NASA kita modalnya kecil, teman-teman. Hanya 200.000 kita bisa mendapatkan penghasilan 200 juta lebih gitu, teman-teman. 200.000 awalnya. Terus ada trik lagi dari saya. Teman-teman kalau menjalankan bisnis keuangannya harus diatur juga. Jadi modalnya harus diatur. Caranya gini, teman-teman misalnya bisnis misalnya punya uang 500.000 atau enggak usah banyak-banyak. Misalnya punya uang 50.000 gitu aja. Misalnya teman-teman punya uang 50.000, ada orderan sabun EBS Ersali itu HD-nya 35.000. Kita belikan 35.000, kita COD-an sama konsumen. Itu labanya kan 15.000. Itu dimasukkan dompet sendiri. Teman-teman harus punya dompet sendiri khusus untuk bisnis NASA. Misalnya teman-teman kerja sebagai karyawan atau dagangan yang lain, kayak bakso atau apa. Lah, itu teman-teman sendirikan dompetnya. Dompetnya disendirikan uang NASA gitu, teman-teman. Jadi modal kita biar besar itu kita kumpulkan. Kayak saya waktu gabung di NASA juga gitu. Uang NASA sendiri. Misalnya 50.000 dibelikan sabun EBS. Kita COD-an labanya 15.000, itu masukkan lagi di dompetnya tadi. Terus ada orderan lagi, ambil di dompet NASA lagi, laba penjualannya masukkan lagi, otomatis nanti ngumpul jadi 500.000. Setelah 500.000, nanti kalau ada yang beli NCX, kita dapat laba, kita masukkan lagi gitu, teman-teman. Kalau untuk biaya operasional diambil aja sedikit. Nah, itu nanti diambil lagi kalau belanja. Jadi kita itu waktu belanja ada uang. Ya, Mas Tristan, dompetnya bojone Mbak. Enggak Mas, harus punya dompet sendiri. Jadi khusus dagangan NASA. Jadi ketika belanja NASA itu teman-teman udah punya modal. Udah punya uang khusus NASA, laba penjualan masuk situ. Lah besok ketika teman-teman menjadi stokis, pengajuan stokis, teman-teman tidak bingung lagi untuk apa syarat menjadi stokis, kan teman-teman nanti 30 juta. Nah, itu nanti udah terkumpul. Itu cara yang saya laksanakan, teman-teman. Ya, kalau teman-teman kerja sebagai karyawan, yang dipakai itu gajian pabriknya. Gajian pabriknya itu yang buat kebutuhan. Kalau untuk NASA bisa dikumpulkan, teman-teman, bisa dikumpulkan di satu dompet. Nah, itu triknya ya, teman-teman.
Ini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Di sini saya mau menampilkan dulu testimoni dari mitra saya. Walaupun masa pandemi tetap orderan laris. Ini Mbak Sri Haryati. Saya panggil video ya Mbak Sri Haryati. Bisa ngasih testimoni dan trik-triknya juga untuk teman-teman agar di masa pandemi ini tetap semangat. Ya, saya panggil video ya, Mbak Sri Haryati udah online ya. Bentar ya. Tambahkan. Betul. Permintaan. Saya panggil dulu. Yang online siapa ini? Mbak Sri Haryati online atau tidak ya? Mbak Sri Haryati. Monggo Mbak Sri Haryati bisa panggil video saya Mbak. Itu diketik di apa? Di gambar orang itu Mbak Her. Bisa ngasih testimoni. Ini belum muncul ya Mbak Haryati ya? Nah, Mbak Haryati saya tambahkan ya. Online ya Mbak. Monggo Mbak Sri Haryati. Udah saya panggil Mbak Sri Haryati untuk testimoninya di masa pandemi ini tetap laris jualannya, trik-triknya bagaimana bisa disampaikan ke teman-teman. Monggo Mbak Sri Haryati bisa memberikan ini pasangan Mbak Sri Haryati dan Mas Sugeng Istianto, tim dari Ungaran akan memberikan testimoni di masa pandemi tetap eksis terus, tetap setiap hari ada orderan, bisa kasihkan testimoni sama trik-triknya ya teman-teman. Suaranya kecil Mbak. Kecil Halo? Mbak Eka. Halo. Tes. Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Suaranya gimana teman-teman? Suaranya kecil ya? Atau headsetnya dilepas Mbak Har? Kalau suaranya kecil coba dilepas. Ini punya saya juga saya lepas dulu. Saya lepas dari HP. Ini saya lepas. Saya lepas ya. Ini coba saya lepas. Monggo Mbak Sri Haryati memberikan testimoni ya. Semangat pagi. Ya, semangat Suaranya pagi. gimana Mbak Eka? Suara udah jelas Mbak, langsung dimulai aja testimoninya, cerita di masa pandemi Mas Sugeng dan Mbak Sri Haryati bisa laris jualannya. Kemarin juga closing member juga. Nah, itu bisa diceritakan. Monggo silahkan Mbak Sri Haryati dulu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Perkenalkan, masih kecil ya? nama saya Sri Haryati. Masih kecil. Tapi kalau saya besar Mbak, tapi teman-teman yang komentar kecil suaranya. Gimana? Coba suaranya Mbak. Kalau suaranya Mbak Eka udah jelas. Udah, tapi punya teman-teman coba Mbak, coba langsung mulai aja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati. Dan ini suami saya, Sugeng Istianto. Kami berdua dari tim NSBS Ungaran ingin sedikit
testimoni agar di masa pandemi ini jualan kita bisa laris terus. Ya, bener kata Mbak Eka tadi ya, kita harus sering-sering posting di Facebook. Pokoknya jangan bosen. Itu terus rutin. Kalau ada orang yang ada orang yang bikin status di Facebook, itu kalau saya seringnya komen, setelah komen saya langsung inbox langsung di Messenger. Jadinya secara pribadi dia kan tahu. Ndak apa ya, intinya jangan di Facebook aja, langsung ke Messengernya. Kita gabung, kita berteman dengan dia supaya dia bisa berteman dengan kita juga dan tahu apa yang kita komenkan tadi, begitu kalau supaya dagangan kita laris manis. Alhamdulillah saya aktif di Fanspack. Tahun lalu saya bisa kirim juga ke Malaysia obat penggemuk badan dan wajah untuk glowing. Alhamdulillah konsumen saya di Malaysia cocok sekali dengan produk NASA. Itu kalau triknya. Kedua, jangan lupa marketing langit itu harus kita jalankan. Marketing langit, jujur dulu saya Mbak Eka sebelum kenal NASA, saya itu belum bisa melakukan sholat duha dan sholat tahajud. Sekarang alhamdulillah setelah kenal NASA, saya dan suami saya bisa rutin melaksanakan sholat duha dan sholat tahajud 12 rakaat. Alhamdulillah rezeki kita lancar. Terima kasih bisnis NASA telah mengenalkan kita ke marketing langit supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, sekiranya begitu saja dari kita berdua testimoninya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk bisnis NASA tetap sukses. Gitu aja Mbak Eka. Iya Mbak. Bismillah, sukses selalu. Monggo Mas Sugeng bisa memberikan triknya yang offline. Mas Sugeng biasanya kan sering closing offline juga Mas. Nah Mbak Her tadi kan online. Kalau Mas Sugeng gimana? Bisa memberikan triknya offline biar teman-teman bisa duplikasi. Monggo Mas Sugeng. Ya Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Semangat pagi. Kalau trik dari kami yang saya lakukan setiap hari, saya adalah offline yang saya lakukan. Kalau sistem online, saya kan untuk HP di sosial media itu saya kan gaptek. Jadi saya lebih banyak ke offline. Trik saya itu dengan cara banyak pendekatan pada orang-orang terdekat kita, terutama keluarga, terus teman kerja, teman sekolah, teman di jalan, itu saya dekati, saya prospek, kemudian itu banyak yang beli, banyak yang pesan produk NASA. Terus ini trik juga yang saya jalankan itu saya ke toko-toko koperasi. Ini yang pernah saya duplikasi dari upline kami Mbak Eka Christian. Syukur alhamdulillah telah memberikan jalan pada kami dan saya duplikasi, ternyata hasilnya juga seperti yang diharapkan. Itu saya nitip di koperasi pabrik itu ya pertama kali itu 3 PGN dan 3 sampo Sanas. Nah itu saya 3 sampo 3, terus PGN 3. Itu selang nggak ada 1 bulan itu
3 habis. Kemudian ini sudah habis, minta lagi, naik lagi jumlahnya menjadi 5. Sekarang minta 5. Besok saya ambil ke stokis, saya titipkan lagi di koperasi pabrik. Nah, itu saran saya offline. Intinya pandai merayu Iya, Mas. orang-orang, ke teman, ya pandai merayu untuk Ya. bisa tertarik ke produk kita. Nah, itu salah satunya. Untuk yang online juga saya lakukan, itu dengan cara sering like postingan orang, itu ikuti terus, nanti lama-lama dia kepo juga ke kita, kepo. Nah, setelah itu tanya-tanya, kemudian jadi pesan gitu. Itu cara yang saya lakukan. Iya, Mas. Itu tadi ada Facebook, entah siapa, nggak kenal, saya suka gitu. Nanti dia kepo sendiri ke kita. Jadi itu trik yang Ya, saya terima lakukan kasih ya, Mas, selama sama ini. Mbak Yati. Alhamdulillah setiap hari kami berdua selalu closing produk. Mantap. Closing terus setiap hari. Tanamkan di pikiran Iya. kita, closing terus, closing member sama produk setiap hari ya, Mas. Kemarin saya Iya, meeting sama alhamdulillah closing itu. member setiap hari dan closing produk setiap hari. Kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan, testimoni dari kami berdua. Untuk nanti yang lainnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Mas Sugeng dan Mbak Sri Haryati. Nanti saya tampilkan Sama-sama, lagi Mbak. teman Terima kita, kasih. Mbak Lailia. Monggo kalau Mbak Lailia belum online bisa diteleponkan ya Mbak Sri Haryati. Terima kasih. Ini saya tampilkan testimoni lagi. Mbak Lailia, saya tambahkan ya Mbak. Monggo Mbak Lailia menampilkan testimoni di saat pandemi tetap eksis di bisnis masa. Sudah saya tambahkan, kita tunggu dulu. Jadi walaupun di masa pandemi, ini sudah hubungkan Mbak Lailia. Oh, Mbak Lailia, silakan testimoni Mbak Lailia di masa pandemi tetap eksis, jualan laris. Biar teman-teman yang lain pada tahu trik-triknya juga ya Mbak Lailia. Oh, keluar lagi. Kenapa ya? Keluar Mbak Lia. Sinyalnya mungkin. Tak tambahkan lagi Mbak Lailia. Sudah nyambung ya Mbak Eka ya? Sudah, monggo Mbak Lailia. Oh ya, silakan sudah. Dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit gelap ya teman-teman ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semangat Monggo, pagi teman-teman. Ya, perkenalkan, nama saya Lailiatul Hikmawati. Saya tim dari NSBS Ungaran. Ya, sedikit cerita ya teman-teman ya, sedikit sharing-sharing tentang testimoni. Ya, seperti yang telah diucapkan Mbak Eka tadi dalam materinya, dan juga seperti tadi testimoninya Mbak Sri ya, saya juga mempraktekkan apa yang telah diberikan sama Mbak Eka. Yang pertama yang saya selalu ingat itu, kita itu harus sering posting. Laku nggak laku, pokoknya posting. Kita tetap harus posting. Nah, selain kita harus posting, kita juga harus mempraktekkan marketing langit. Nah, marketing langit itu ternyata juga pengaruhnya sangat besar, teman-teman. Marketing langit itu
Kalau saya itu ya sholat duha, sholat tahajud, sedekah. Nah, sedekah itu juga bagi saya itu apa ya penting, sangat berpengaruh juga teman-teman. Jadi kalau kita laku di produk NASA itu ya, kan kita punya laba. Nah, tadi seperti kata Mbak Eka, kita sisihkan uangnya, ini laba penjualan NASA. Nah, selain kita sisihkan laba itu untuk stok produk lagi, kita sisihkan sedikit untuk kita bersedekah. Nah, jadi kita selain kita juga nanti bisa stok produk, tapi kita juga harus bisa sedekah. Kita sedekahkan sedikit rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, dengan kita bersedekah itu, insya Allah nanti rezekinya kita itu bertambah. Nah, selain kita marketing langit sedekah, nah kalau tips dari saya lagi itu, ketika kita sholat, ketika kita sholat tahajud ataupun kita sholat wajib, itu setelah sholat itu kita doa. Nah, doanya itu kalau saya itu mendoakan diri saya sendiri, dan jangan lupa kita juga mendoakan downline kita. Kita doakan downline kita itu supaya downline kita itu penjualannya itu laris di penjualan NASA. Nah, jadi jangan lupa teman-teman ketika habis sholat entah sholat tahajud, entah sholat wajib, ketika kita berdoa, kita doakan diri sendiri kita dulu, kemudian kita doakan juga donan-donannya. Kalau saya kirimkan khusus Al-Fatihah, semoga donan saya atas nama ini itu rezekinya bertambah. Nah, mungkin dari saya menambahi sedikit seperti itu, tidak bisa banyak-banyak karena tadi yang banyak sudah disampaikan oleh Mbak Eka. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada mentor-mentor yang hebat yang sudah membimbing kami, yang sudah memberikan pendidikan, yang sudah memberikan ilmu-ilmunya dari KFO 2 ini dari awal sampai sekarang itu ilmunya sangat luar biasa, alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada semuanya, kepada mentor-mentor. Cukup sekian ya Mbak Eka ya. Ya, Mbak Lia. Terima kasih atas testimoninya ya, Mbak Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Mbak Indah Rahma ya, sekarang ya. Ini saya tampilkan lagi, satu lagi mitra saya Mbak Indah Rahma dari Salatiga, saya panggil video. Monggo Mbak Indah Rahma bisa memberikan testimoninya dan trik-triknya juga, karena kita itu FKS 513 bisa menyalurkan ilmu-ilmunya kita semua karena kita satu tim. Udah saya tambahkan ya, diterima ya Mbak Indah Rahma, monggo kita tunggu dulu. Nanti teman-teman jika ada pertanyaan, teman-teman bisa dikomentari, nanti bisa saya jawab. Kalau pas masih online bisa saya jawab, kalau udah selesai nanti bisa teman-teman japri ke saya atau messenger ke saya ya teman-teman. Ini Mbak Indah saya panggil belum tersambung ya. Oh, belum tersambung. Saya sambung lagi. Monggo Mbak Indah, itu di layarnya ada panggilan video, panggilan live-nya, silahkan diterima. Nah, Mbak Indah. Monggo Mbak Indah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas, Mbak? Udah Mbak, monggo. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmawati dari tim NSBS Ungaran. Jadi teman-teman, saya adalah downline-nya Mbak Lelia tadi.
Teman-teman, saya akan menyampaikan sedikit testimoni saya. Jadi yang saya lakukan itu sama seperti yang disampaikan Mbak Eka, Mbak Sri Haryati, dan Mbak Lavia. Jadi saya itu sering posting-posting ya teman-teman, tidak hanya di Beranda FB, tapi juga di semua jenis grup jual beli di Facebook saya ikuti. Dan juga di Instagram. Terus selain itu di halaman juga di fanpage. Terus jangan lupa teman-teman untuk posting itu teman-teman kasih hashtag. Jadi hashtag itu adalah kunci utama di pencarian. Jadi yang memviralkan postingan kita itu adalah hashtag ya teman-teman. Kemudian selain posting-posting tadi, saya juga menerapkan marketing langit, yaitu sholat duha, sholat tahajud, dan yang tak kalah penting adalah sholat wajib. Kemudian selain itu teman-teman habis ini yang belum mendapat ridho orang tua, silahkan teman-teman meminta izin, meminta restu, meminta ridho kepada kedua orang tua kita teman-teman. Begitu yang bisa saya sampaikan Mbak Ika, terima kasih. Nantinya Mbak Endah di sini sebagai pendamping membawa 2 downline ya? Oh iya Mbak, ada 2 downline saya yaitu Mbak Ruby dan Mbak Rahayu. Jadi teman-teman, downline saya ini saya dapat setelah saya ikut KDI Fokus yang pertama. Yang waktu itu materinya tentang daftar nama. Ya, yang itu saya buat daftar nama dan member saya itu saya dapat dari daftar nama tersebut. Jadi teman-teman silahkan buat daftar nama untuk mendapat untuk prospek mitra ya teman-teman ya. Ya, itu karena Mbak Indah mengikuti pendidikan di NASA ya Mbak. Setiap ada pendidikan itu Mbak Indah juga mengikuti ya, itu mendapatkan ilmu-ilmunya semua itu. Iya Mbak, jadi ilmu itu sangat penting sekali Mbak. Jadi tidak hanya sekali atau 2 kali. Jadi kalau ada pendidikan yang NASA selenggarakan, kita harus selalu ikuti. Jadi setiap event itu pasti pendidikannya beda-beda, pasti materinya juga beda-beda. Jadi kita harus selalu ikuti pendidikan yang NASA selenggarakan. Ya, ya terima kasih Mbak Lelia. Kok Mbak Lelia? Hampir mirip Mbak Lia sama Mbak Indah. Iya Mbak. Sifatnya sama semua, rajin semua. Siapa yang rajin? Terima kasih Mbak. Closing. Ya. Terima kasih atas testimoninya Mbak Indah Rahma. Iya Mbak. Sama-sama Mbak, terima kasih ilmunya. Semangat pagi. Di Salatiga Mbak. Siap. Semangat. Semangat. Ya, ya Mbak, siap. Nah, itu tadi testimoni dari teman-teman ya. Dari teman-teman tim Ungaran itu selalu mengikuti pendidikan. Jadi ketika ada pendidikan, langsung gabung pendidikan. Nah, itu teman-teman. Ini teman-teman ada yang bertanya? Monggo teman-teman yang bertanya bisa. Nah, kalau belum ada pertanyaan nanti teman-teman bisa komentar ya, bisa dikomentar nanti bisa saya jawab setelah live ini ya teman-teman. Sepertinya itu dulu pengalaman dari saya dan trik-trik dari saya. Udah 9:30 ya, mohon maaf ya teman-teman melebihi batas waktu ya. Nah, ini belum ada pertanyaan ya, nanti yang mau bertanya bisa japri ke saya atau teman-teman bisa komentar atau messenger ke saya.
Di sini saya tidak menggurui karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti pendidikan KFO. Terima kasih kepada guru besar Bapak Moksanto Ali. Terima kasih kepada guru besar Bapak Bonaventura. Terima kasih kepada Bapak Komandan Besar Bapak Munir Hadi Muntana. Terima kasih kepada upline saya Mas Jenal Effendi. Terima kasih kepada leader-leader FKS yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih teman-teman. Bismillah, kita sukses selalu. Bismillah, closing member setiap hari. Bismillah, closing produk setiap hari, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di online malam ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat